Shalom, Horas, seluruh pendeta dan sintua di HKBP Seresot Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian Pujilah Tuhan Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitahukan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu 2 dan maksudnya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Engkaulah yang
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 10, Yesaya 62 ayat 3, kita membaca secara responsoria. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku berdiri, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan yang hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada, dalam suasana Natal ini, perkenankan kami menyampaikan selamat Natal untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Dan selamat menyongsong tahun baru 2021, kiranya tahun yang akan datang menjadi tahun yang penuh pengharapan bagi kita. Marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada hari Minggu ini, yakni yang tertulis dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita. Marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan pembacaan Mazmur ini, tentu kita dapat merasakan suasana pujian yang begitu kental dan memenuhi seluruh pasal ini. Terlebih pasal ini dimulai dan juga diakhiri dengan kata haleluya yang mengajak untuk memuji Tuhan. Mazmur ini memang merupakan mazmur pujian yang ditujukan untuk mengajak semua ciptaan untuk memuliakan Tuhan. Mazmur ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh umat setelah mereka kembali dari pembuangan. Umat yang telah kembali dari pembuangan itu, kebanyakan mereka memusatkan perhatian kepada pembangunan kembali kota dan rumah-rumah mereka. Akibatnya, peribadahan mulai terabaikan. Oleh karena itu, mazmur ini kemudian ditulis dan dinyanyikan untuk kembali mengingatkan umat itu agar mereka memberi perhatian mereka untuk memuliakan Tuhan. Umat Tuhan diingatkan agar mereka tidak lupa bahwa kembalinya mereka ke tanah leluhur mereka itu pun merupakan alasan yang harus mereka lihat bahwa mereka harus memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab itu adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada umat itu. Saudara yang terkasih, memuji, memuliakan Tuhan memang merupakan panggilan mendasar bagi setiap orang. Begitu banyak alasan untuk kita memuliakan Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya, kita yakin dan percaya bahwa dunia ini tidak muncul begitu saja dengan sendirinya. Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan pula yang memelihara kehidupan bagi segala ciptaannya. Dan ini adalah sebagian dari beribu alasan yang patut bagi manusia untuk memuliakan Tuhan. Panggilan untuk memuliakan Tuhan adalah panggilan yang disuarakan oleh pemazmur dalam teks khotbah hari ini. Pemazmur menggunakan setidaknya 3 kategori ciptaan untuk menggambarkan betapa pantas kemuliaan itu, puji-pujian dialamatkan bagi Tuhan. Kategori pertama adalah seluruh ciptaan yang ada di atas langit, yaitu malaikat, matahari, bulan, dan bintang. Kategori kedua ditujukan kepada ciptaan yang ada di bumi, mulai dari binatang-binatang hingga segala fenomena alam, menjadi tanda tersendiri akan kebesaran Tuhan. Manusia sendiri menjadi kategori yang terakhir disebut, namun seluruh manusia dipanggil untuk turut serta memuji Tuhan. Dan panggilan ini ditujukan kepada semua umat manusia tanpa pembedaan, baik itu antara penguasa maupun rakyat, laki-laki dan perempuan, orang muda dan orang tua, semua dipanggil untuk bersama-sama memuliakan namanya. Dan selanjutnya kita melihat juga dalam perikop ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pemazmur mengungkapkan alasan-alasan mengapa umat manusia itu patut untuk memuji Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 5 sampai ayat 6 dan kemudian di ayat 13 sampai ayat 14. Di ayat 5 sampai ayat 6, pemazmur mengungkapkan beberapa alasan untuk memuji Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan memberi perintah, maka semua tercipta. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kuasanya Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk kita. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kuasanya Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk kita, dan Tuhan melakukannya dengan maksud dan tujuan tersendiri. Oleh karenanya, pujian yang kita tujukan kepada Tuhan semata-mata bukan hanya sebagai pengakuan akan kuasanya, tetapi juga bahwa kita bersedia untuk turut serta di dalam rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita.
Alasan yang kedua yang diungkapkan oleh pemazmur adalah bahwa Dia, Allah, mendirikan semuanya untuk seterusnya dan untuk selamanya. Pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan juga merupakan tanda kesetiaan kita kepadanya dan ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Dan alasan yang ketiga yang diungkapkan pemazmur, Dia memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Betapa besarnya kuasa Allah itu, sehingga tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan pada bagian yang kedua, yaitu di dalam ayat 13 sampai ayat 14, pemazmur mengungkapkan alasan yang jauh lebih besar lagi, mengapa umat itu harus atau patut untuk memuliakan namanya, yaitu bahwa Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Perkataan meninggikan tanduk umatnya digunakan oleh pemazmur untuk menggambarkan pemulihan yang Tuhan lakukan bagi umatnya. Pada waktu itu, umat itu telah kembali dari pembuangan. Sebelumnya, bangsa ini terbuang jauh dari tanah leluhur mereka. Mereka benar-benar terpuruk. Harga diri mereka sebagai suatu bangsa benar-benar hancur. Dan kembalinya umat itu ke tanah leluhur mereka menjadi bukti bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka untuk selama-lamanya berada di tanah pembuangan. Dan ini juga menjadi tanda bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka untuk selama-lamanya berada dalam keterpurukan. Tuhan memulihkan mereka, kehormatan mereka dipulihkan, dan inilah yang menjadi gambaran apa yang dikatakan tadi dengan meninggikan tanduk umatnya itu. Inilah yang menjadi alasan yang paling besar bagi umat itu, mengapa mereka harus menyampaikan pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pemazmur menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar sebagai alasan untuk umat itu mengucap syukur dan untuk memuliakan Dia. Pemazmur memanggil seluruh ciptaan, memanggil umat itu untuk memuliakan Tuhan. Panggilan itu juga tiba kepada kita semua yang mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini. Betapa kita patut untuk memuliakan Tuhan untuk setiap perbuatannya yang besar itu di dalam kehidupan kita. Mulai dari peristiwa-peristiwa yang sederhana hingga peristiwa yang besar di dalam kehidupan kita, Tuhan turut campur. Dalam suka maupun dalam duka, Tuhan pun hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak pernah kekurangan alasan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tentu berbagai cara dapat kita lakukan untuk menunjukkan bagaimana kita menyampaikan pujian kepadanya. Melalui peribadahan kita, melalui doa kita, dan terlebih melalui perbuatan kita sehari-hari. Apa yang kita kerjakan sehari-hari menjadi bukti atau tanda bahwa kita memuji dan memuliakan namanya. Marilah kita memberikan pujian hanya bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan karunia yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur bersama kalau kami pada saat ini dapat mengikuti kebaktian pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau berkenan untuk setiap pujian yang telah kami sampaikan kepadamu. Jadikanlah pujian kami menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan kami mohon kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini juga memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami memenuhi panggilan untuk memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui segala pekerjaan dan perbuatan kami. Ya Tuhan, berkatilah kami seluruhnya, jemaat-Mu dimanapun kami berada. Lindungilah kami Tuhan dari segala mara bahaya. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menuntun langkah kami Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang turut ambil bagian dalam pelayanan gereja. Mampukan mereka melakukan tugas pelayanan dengan sungguh, dengan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu.
Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berduka, yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Engkaulah yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka, agar mereka tidak putus asa. Dan jangan biarkan kami mengandalkan dunia ini, jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah Tuhan kami menggantungkan harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Segala dosa dan pelanggaran kami kiranya Engkau menghapuskannya, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 118, ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Engkau milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat dan selamat hari Natal.